Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia setelah operasi militer di Venezuela dan penangkapan Nicolas Maduro. Kali ini ia membidik Greenland, pulau es di Arktik yang kaya mineral strategis dan punya posisi militer penting. Langkah ini memicu kekhawatiran Eropa memperkeruh hubungan dengan Denmark sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini segera retorika atau sinyal pengambil alih hati yang bisa mengguncang solidaritas NATO? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di One News Teropong. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai membicarakan kemungkinan mengakuisisi Greenland, wilayah otonom Denmark di Arktik, dengan menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer bisa menjadi salah satu opsi. Pernyataan resmi dari Gedung Putih pada Selasa 6 Januari 2026 ini menimbulkan kekhawatiran di Eropa dan memperburuk hubungan Washington dengan Denmark serta sekutu NATO lainnya. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menegaskan bahwa penguasaan Greenland menjadi prioritas bagi keamanan nasional Amerika Serikat, terutama untuk menahan pengaruh Rusia dan China. Gedung Putih juga menyoroti bahwa Greenland memiliki cadangan logam tanah jarang yang belum dimanfaatkan serta memiliki posisi strategis seiring mencairnya es di kutub utara yang membuka jalur pelayaran baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai membahas pencaplokan Greenland, wilayah otonom Denmark di Arktik, dengan menyebut penggunaan militer sebagai salah satu opsi. Pernyataan resmi Gedung Putih pada Selasa 6 Januari 2026 itu memicu kekhawatiran di Eropa. Sekaligus memperkeruh hubungan Washington dengan para sekutunya di NATO termasuk Denmark. Pernyataan niat Amerika Serikat untuk akuisisi Greenland diperkuat oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt. Leavitt lebih lanjut menjelaskan menguasai Greenland merupakan prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, terutama untuk mengantisipasi pengaruh Rusia dan China. Menurut Gedung Putih, Greenland memiliki cadangan logam tanah jarang yang belum dimanfaatkan, serta lokasi strategis seiring mencairnya es kutub yang membuka jalur pelayaran baru. Namun pernyataan tersebut ditanggapi keras oleh pemerintah Denmark dan Greenland. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, mengungkapkan pihaknya berulang kali mengajukan permintaan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sepanjang 2025. Hal senada disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, yang menyebutkan bahwa pertemuan seharusnya dapat mengklarifikasi kesalahpahaman tertentu. Sementara itu, Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menegaskan kembali bahwa pulau itu bukan untuk dijual dan hanya rakyat Greenland yang berhak menentukan masa depannya. Langkah Trump
yang menyinggung kemungkinan pencaplokan Greenland langsung memicu reaksi di Eropa, di mana para pemimpin benua itu menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Presiden Amerika Serikat tersebut, sekaligus menegaskan dukungan mereka kepada Denmark terkait kekhawatiran kedaulatan wilayahnya. Kekhawatiran ini juga diperkuat oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang mengecam gagasan pencaplokan Greenland. Frederiksen menekankan bahwa langkah semacam itu berpotensi mengganggu solidaritas dan kerjasama dalam aliansi militer NATO, menanggapi kembali seruan Trump agar Greenland berada di bawah kendali Amerika Serikat. Venezuela, Russia, Ukraine. Won't worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Para pemimpin Eropa secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait wacana pengambil alihan Greenland. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan kepada Denmark atas pernyataan Trump yang dinilai mengancam kedaulatan wilayahnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengecam keras gagasan pencaplokan Greenland oleh Amerika Serikat. Dirinya menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi mengakhiri solidaritas dan kerjasama dalam aliansi militer NATO. Pernyataan Frederiksen muncul sebagai respon atas kembali menguatnya seruan Trump agar Greenland berada di bawah kendali Amerika Serikat. Seruan itu disampaikan Trump tak lama setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Sebuah tindakan yang mengejutkan komunitas internasional dan memicu kekhawatiran di Denmark serta Greenland. Frederiksen bersama Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen mengecam pernyataan Trump dan memperingatkan adanya konsekuensi serius jika wacana tersebut terus berlanjut. Kecaman itu mendapat dukungan luas dari sejumlah pemimpin Eropa. Sebagai bentuk solidaritas, para pemimpin Eropa menandatangani pernyataan bersama yang menegaskan dukungan kepada Denmark. Pernyataan tersebut ditandatangani antara lain oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam pernyataan itu, para pemimpin Eropa menegaskan bahwa Denmark termasuk wilayah Greenland merupakan bagian dari NATO. Mereka mendesak Amerika Serikat untuk menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain. Meski tetap menegaskan Amerika Serikat sebagai sekutu penting dalam NATO, para pemimpin Eropa menekankan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya dan tidak dapat ditentukan masa depannya oleh kekuatan luar.
Menindaklanjuti kekhawatiran yang muncul di Eropa dan Denmark, pemerintah Greenland pun akan bicara. Perdana Menteri Jens Frederik Nielsen menegaskan bahwa wilayahnya tidak berada dalam posisi yang memungkinkan pengambil alihan secara tiba-tiba, menolak perbandingan dengan situasi di Venezuela. Frederik menekankan pentingnya komunikasi langsung antar pihak terkait, bukan melalui pemberitaan media, dan menyatakan bahwa meskipun masyarakat merasa cemas, tidak ada alasan untuk panik. Ia juga memperingatkan bahwa pemerintah Greenland akan memperkeras sikap jika pembahasan terus berkembang, sambil menyerukan persatuan baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara sekutu. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menegaskan bahwa Greenland tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya pengambil alihan secara tiba-tiba. Dirinya menolak perbandingan situasi di Greenland dengan Venezuela, serta menyerukan agar komunikasi dilakukan secara langsung, bukan melalui pemberitaan media. Menanggapi kekhawatiran publik setelah pernyataan terbaru dari Amerika Serikat, Frederik menegaskan tidak ada alasan untuk panik. Dirinya menyebut Greenland berada dalam situasi yang berbeda dan mengakui adanya kecemasan di tengah masyarakat, namun menolak spekulasi mengenai kemungkinan skenario militer. Meski demikian, Frederik memperingatkan bahwa pemerintah Greenland akan memperkeras sikap apabila pembahasan terus berkembang seperti saat ini, seraya menyatakan ketidakpuasan terhadap kondisi yang dihadapi. Frederik juga mengkritik pola komunikasi tidak langsung yang dilakukan melalui media massa. Menurutnya, dialog seharusnya berlangsung secara terbuka dan langsung antar pihak terkait. Dirinya turut menyerukan persatuan baik di internal Greenland maupun bersama negara-negara sekutu. Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark. Trump bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mewujudkan rencana tersebut.
Sehari setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Trump kembali mengangkat isu pengambil alihan Greenland pada Minggu 4 Januari dengan alasan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, telah meminta Presiden Trump untuk menghentikan pernyataan bernada ancaman terkait Greenland. Sementara itu, sejumlah negara Eropa bersama Uni Eropa pada Senin 5 Januari menyatakan dukungan penuh kepada Denmark dan Greenland. Mereka menolak gagasan bahwa masa depan Greenland dapat ditentukan oleh kekuatan eksternal, serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Setelah menegaskan kedaulatan Greenland dan menyerukan komunikasi langsung, Perdana Menteri Jens Frederik Nielsen menolak spekulasi soal kemungkinan intervensi militer. Sementara itu, perhatian Amerika Serikat terhadap Greenland kembali menguat karena wilayah ini dianggap strategis secara geopolitik dan kaya akan sumber daya alam. Survei 2023 mencatat banyak mineral strategis termasuk logam tanah jarang untuk kendaraan listrik, grafit untuk baterai, serta tembaga, nikel, emas, dan titanium. Namun ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan Denmark dan mengganggu solidaritas NATO. Setelah melancarkan serangan ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial dengan membidik Greenland. Wilayah tersebut merupakan daerah otonomi di bawah kekuasaan Denmark sekaligus bagian dari kawasan strategis NATO. Ketertarikan Trump terhadap Greenland sebenarnya sudah muncul sejak tahun lalu. Ia menilai Greenland memiliki posisi geopolitik penting serta kekayaan sumber daya alam bernilai tinggi. Mengutip Reuters, survei pada 2023 mencatat 25 dari 34 mineral strategis Uni Eropa ditemukan di wilayah ini. Salah satu kekayaan utama Greenland adalah logam tanah jarang yang banyak digunakan untuk kendaraan listrik dan turbin angin. Endapan logam tanah jarang terbesar berada di Provinsi Gardar, Greenland bagian selatan. Selain itu, Greenland juga memiliki cadangan grafit yang penting bagi industri baterai dan baja.
Mineral lain seperti tembaga, nikel, seng, emas, dan biji besi tersebar di berbagai wilayah. Sejumlah perusahaan tambang internasional telah mengantongi izin eksplorasi untuk mengembangkan potensi tersebut. Greenland juga menyimpan titanium, vanadium, dan tungsten yang dibutuhkan industri berat dan teknologi. Namun, penambangan uranium dilarang sejak 2021 karena kebijakan pemerintah lokal. Ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland berpotensi memicu ketegangan dengan Denmark dan mengganggu soliditas NATO. Ketegangan akibat minat Amerika Serikat terhadap Greenland juga memicu peringatan serius dari Denmark. Perdana Menteri Mette Frederiksen menekankan bahwa kemungkinan tindakan militer oleh Presiden Donald Trump terhadap wilayah otonom ini bisa menghancurkan aliansi NATO dan sistem keamanan Barat. Frederiksen menilai retorika Trump yang menekankan keinginan mengambil alih Greenland dengan alasan keamanan harus dipandang serius. Ia memperingatkan bahwa serangan militer terhadap anggota NATO akan merusak fondasi aliansi pertahanan yang telah dibangun sejak Perang Dunia II. Sementara kewaspadaan di Copenhagen meningkat seiring Trump kembali menyinggung isu Greenland, termasuk menyebut kerangka waktu pembahasan dalam pernyataan publik terbarunya. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa kemungkinan tindakan militer Amerika Serikat terhadap Greenland akan menjadi titik akhir permanen bagi aliansi NATO dan sistem keamanan Barat. Peringatan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya retorika Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait keinginannya untuk mengambil alih Greenland dengan alasan keamanan. Frederiksen menilai pernyataan tersebut harus diperlakukan secara serius, seraya menegaskan bahwa serangan militer terhadap sesama anggota NATO akan menghancurkan fondasi aliansi pertahanan yang dibangun sejak Perang Dunia II. Kewaspadaan di Copenhagen meningkat seiring kegigihan Trump yang kembali mengangkat isu Greenland, bahkan dengan menyebutkan kerangka waktu pembahasan dalam pernyataan publik terbarunya. Retorika tersebut muncul di tengah kekhawatiran Eropa terhadap langkah-langkah agresif Washington, termasuk operasi Amerika Serikat di Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Frederiksen secara terbuka mendesak Trump menghentikan ancaman tersebut. Sejumlah pejabat Eropa turut menyatakan dukungan terhadap Greenland yang merupakan bagian dari kerajaan Denmark dan secara otomatis termasuk dalam keanggotaan NATO. Gagasan penguasaan Greenland oleh Amerika Serikat sejatinya telah muncul sejak 2019, namun kembali menguat setelah Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada Desember lalu, sebuah badan intelijen Denmark untuk pertama kalinya memasukkan Amerika Serikat sebagai potensi risiko keamanan. Bagi Eropa dan NATO, skenario penggunaan kekuatan militer di Greenland dipandang berisiko besar. Karena bertentangan dengan prinsip pertahanan kolektif aliansi, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Hingga kini, tidak pernah ada negara NATO yang berkonflik secara militer dengan sesama anggotanya. Di Greenland sendiri, Perdana Menteri Jan Fredrik Nielsen mengimbau masyarakat agar tetap tenang, sembari menilai retorika Trump sebagai bentuk ketidakhormatan. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Sementara itu, Amerika Serikat berulang kali menekankan bahwa kepentingannya di Greenland berkaitan dengan keamanan nasional, mengingat pulau tersebut telah menjadi lokasi pangkalan udara dan sistem radar strategis Amerika Serikat. Fredriksson juga menyatakan bahwa Denmark berharap hubungan dengan Amerika Serikat tetap terjaga. Namun, menegaskan tidak akan menerima ancaman terhadap Denmark maupun Greenland dalam bentuk apapun. Ambisi besar Trump terhadap Greenland memicu ketegangan internasional. Keinginan Amerika Serikat menguasai wilayah strategis ini menimbulkan kekhawatiran serius di Eropa, Denmark, dan aliansi NATO. Greenland dengan cadangan sumber daya alam strategis dan posisi geopolitik krusial terus menjadi titik pusat perhitungan global. Pernyataan terbaru Trump memperkuat dinamika konflik dan menunjukkan ambisi Amerika Serikat di Arktik. Sementara pemerintah Greenland menegaskan komunikasi langsung dan persatuan internal untuk menghadapi tekanan dari luar. Sekian rangkuman mengenai perkembangan terbaru di Greenland. Sampai jumpa di Wajestropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia hanya di kanal YouTube TV Wajeskau.